Tapi karena sakit itu harus makan daging. Walaupun sampai sekarang masih belum bisa, daging merah belum bisa. Tapi daging ya? putih udah oke. Terus olahraga cuman jalan doang bolehnya, sama berenang boleh. Pokoknya yang fun gitu. Terus udah nggak boleh diet lagi. Ya udah akhirnya ya bersyukur aja, yang penting sehat. Tapi kan kalau untuk menari kan juga masih nggak sih Teh? At least kalau koreografi sendiri di rumah, karena menari itu kan juga membakar banyak sekali kalori loh. Aduh, banget. Satu tarian aja hahehoh loh. Bener loh. Istilahnya menarik ya. Istilahnya bukan capek tapi haheho. Tapi Teh sebenarnya aku tuh kemarin pas tahu nih, besok ketemu sama Teh Dewi nih gitu kan. Teh Dewi, tapi setiap lagi kita riset gitu tentang Teh Dewi tuh namanya bukan Dewi Gita, sebenarnya Dewi Yuliarti. Kenapa jadi Dewi Gita, Yuliarti? Biasanya kalau di luar negeri saya Miss Ningsih. Saya dipanggil Miss Ningsih. Karena last name-nya kan Ningsih. Bukan Ningsih Tinampi kan ya. Jadi Miss Ningsih, tapi nama asli Dewi Yuliarti Ningsih. Ningsih. Kenapa jadi Dewi Gita tuh? Dulu itu tahun berapa ya? Flashback ke 1988. Udah lahir belum kamu? Belum. Masih diadon. Diadon. 1988 awal pertama kali dibikinin single dulu ya. Terus disuruh pilih, wah Dewi Yuliarti Ningsih ini katanya nggak komersil. Zaman dulu kan nama gitu ya, produser tuh gitu. Membawa hoki Ini gitu ya. katanya nggak komersil, terlalu gini banget, terlalu gitu banget. Disuruh pilih lah, pilihannya cuma dua. Dewi Gita sama satu lagi Dewi Indo. Atau Indo dari mana? Gitu kan? Atau Indo dari mananya? Dulu tuh lagi bekennya tuh Johnny Indo. Iya, lagi happening banget kan teman Johnny Indo. Jadi mungkin Dewi Indo. Indo di mana? Nah, irung juga ya, hidungnya seadanya. Boleh lihat ya hidung seadanya. Terus udah gitu, ya udah Dewi Gita, atau Gita juga artinya adalah itu rangkaian nada menjadi sebuah lagu, itu namanya Gita. Ya udah Dewi Gita. Akhirnya sampai sekarang nyanyi itu. Gara-gara Dewi Gita nyanyi terus nggak berhenti. Padahal udah pengen berhenti berapa kali. Udah aku udah nggak nyanyi lagi. Gara-gara Dewi Gita nyanyi lagi. Gitu. Tapi Teh, aku tuh penasaran ya. Tadi kan ngomongin nari gitu. Teteh asal dari Bandung, asli Bandung. Berarti narinya jaipongan. Awal nari itu tari klasik lah istilahnya, baru ke jaipongan. Awalnya nyari duit juga dari tari. Setahun bisa 6 kali keluar negeri untuk promosi kebudayaan. Pokoknya sampai ke Afrika, pokoknya Asia, Afrika, sekeliling dunia tuh alhamdulillah dari berkesenian seni tari tuh aku. Paling berkesan ke negara mana tuh? Ya mungkin yang paling berkesan sih, mungkin karena lamanya saya di sana 6 bulan. Pulang di Jepang. Di Jepang. Ya. Pertama kali keluar negeri kemana dengan narinya itu? Jerman. Nah itu gimana tuh kesannya pertama kali keluar negeri, terus kemudian langsung harus udah kalau kesana aku yang paling kecil ya, yang paling junior lah gitu. Terus naik pesawat pertama kali, orang daerah lah ya, orang Bandung. Jauh lagi berjam-jam. Langsung ke Jerman. Terus ya udah dari perjalanannya aja udah luar biasa. Yang tiba-tiba di atas sekian jam dapat makanan jujol ya, datang terus tuh makanan, minuman salah minum. Karena kan nggak tahu itu champagne. Botolnya bagus, gelasnya bagus. Itu ya, itu luar biasa, itu makanya nggak pernah lupa sampai sekarang gitu. Terus dipikirnya Teh apa itu Teh? Sirupnya pokoknya ya. Soda nggak kepikir ke situ ya. Soda kan ada. Ya gitu, terus ya ya nggak tahu lah, pokoknya polos banget gitu kan. Terus ya udah main minum, tapi untungnya yang nggak aneh-aneh ya, maboknya mabok udara yang tidur aja gitu. Tidurnya. Terus nyanyinya kapan tuh Teh mulai masuk di situ sampai akhirnya bisa menjadi Dewi Gita sang penyanyi juga gitu? Perasaan dulu tuh nyanyi aku fales gitu ya. Masa? Beneran nggak bagus. Nggak pernah yang ditunjuk gitu. Dewi nyanyi sendiri kan biasanya kalau yang suara bagus di sekolah ya pasti ditunjuk ya. Ayo kamu ke depan gitu nyanyi gitu. Aku tuh yang nggak pernah dari SD, SMP gitu, enggak deh gitu kan. Cuman aku yang suka ngiringin temen-temen nyanyi, jadi main gitar, ngiringin, itu, ya bisa cuma C D F G A B C, udah balik lagi ke situ lah gitu.
suka ngiringin temen nyanyi, terus tapi mungkin dari situlah terlatih ya, vokalnya mungkin di situ kelatih. Sempat ikut grup vokal grup lah SMP, SMA ikut, mungkin juga terlatihnya terasahnya di situ, tapi yang enggak spesial gitu, suaranya yang enggak menonjol di antara yang lain. Nah Teh, kalau foto ini foto Zaman kapan Itu nih? Teh Dewi yang paling kiri kan ya? Ya, paling kiri, pokoknya cuma satu. Soalnya tomboy banget gitu. Kayak cowok semua gitu loh. Emang tomboy pisan Teh. Gimana ini Teh? Lagi acara apa ini? Ini zaman saya cari duit ngeband. Ngeband? Oh, udah mulai ngeband? Anak band juga. Jadi waktu lagi kuliah tuh aku sambil cari duitnya ya gitu, apa sih ngepub ya, cari duit di Nyanyi di kafe-kafe. kafe kok pub sih, aduh jadul banget. kafe ya, kafe gitu. Jadi aku Nah, oke, kita sekarang akan beralih lagi ke bagian lain yang banyak sekali orang kenal sebagai sosok yang bisa nyinden. Karena kayaknya kalau orang denger nyinden itu something yang sangat tradisional, cenderung kuno, tapi bisa dibikin fresh banget, dibikin seru banget sama Teh Dewi Gita. Itu cerita dong asal muasalnya sampai bisa menemukan si sinden itu dan karakter seperti itu. Dan pertanyaannya ya, Teh Dewi ini kan orang Sunda. Nah, Kalau iya. nyinden itu kan identik dengan Jawa. Jawa. Sempat memiliki kesulitan nggak sih untuk ke sana? pastilah, apalagi nyinden Jawa sama Sunda itu totally sangat-sangat beda. Iya. Kalau Jawa cenderung harus lempeng, kalau Sunda tuh harus yang naik turun, naik turun. Jawa ya, Jawa. Kongko harus lurus. Harus lurus. Wow. Tapi kalau Sunda bisa jadi kongko harus gitu. Kalau Sunda harus gituin. Kalau ujungnya ada gitu. Iya. Nah, aku tuh suka salah kalau Sunda, kalau Jawa ya Sunda lagi suka dimarahin. Kalau Jawa nggak apa-apa lah, kata Jawa rasa Sunda. Nah itu yang si sindenan itu tuh sebenarnya juga persis dengan tiba-tiba dari nari saya kecelakaan nyanyi. Nyinden juga sama, tiba-tiba saya di jalur pop yang udah steady, ujuk-ujuk tiba-tiba harus nyinden. Tiba-tiba di saat keterpurukan saya udah yang putus asa di usia saya berapa gitu ya, 30 something gitu, udah saya mau berhenti untuk di dunia hiburan musik. Tiba-tiba ada stasiun TV ngajak aku gantiin Rina Nose karena Rina Nose harus skripsi. Aku gantiin cuman kontraknya 2 minggu, tiba-tiba jadi keterusan jadi sekian belas tahun karena tiba-tiba saya harus sindenan di situ. Itu gara-garanya juga si pemain musiknya itu satu kuliah dulunya gitu. Terus tuh Dewi Gita aja deh, Dewi Gita bisa nyinden. Gitu. Orang-orang nggak ada yang tahu saya bisa nyinden kan. Masa sih gitu kan, dia bisa kok kata, emang mau lah kayaknya gitu untuk gantiin 2 minggu mah mau. Padahal saya tuh di saat itu udah yang Udah enggak deh, kayaknya enggak deh, kayaknya kok nggak dapet ya di karir aku ini kok stuck gitu, udah deh gitu, udah gitu. Tiba-tiba di situ ya booming dan ya udah deh, kayaknya memang tugas aku harus nerusin si tradisi ini untuk diperkenalkan kembali. Wow. Tetap di saatnya perempuan bicara.